Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngobrol bareng DPC Pradi Wonosari dengan saya Wit Putra Nuswantoro sebagai moderator di diskusi pada hari ini. Nah, diskusi hari ini kita membawa tema sengketa dan tanggung jawab pengurus yayasan. Nah, hari ini kita udah kedatangan para pemateri yang pastinya sangat hebat di diskusi kali ini. Nah, ada Pak Muhammad Fauzi selaku Ketua Litbang DPC Pradi Wonosari dan Bapak Heni Astianto selaku Dewan Penasihat DPC Pradi Wonosari. Ya, betul ya Pak. Ya, gimana kondisi Pak? Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Iya. Nah, kita juga kali ini live di Instagram. Mungkin bagi teman-teman yang nanti di pertengahan acara diskusi ini ada pertanyaan, mungkin langsung saja ditulis di kolom komentar ya buat teman-teman selaku follower DPC Pradi Wonosari. Nah, ini saya mau tanya kepada Bapak Fauzi nih terkait ini kan kita sedang membahas yayasan nih. Apa sih Pak dasar dari dasar hukum dari pendirian yayasan itu sendiri Pak? Ya, dasar hukum yayasan itu adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 ya, 2001. Dan itu ada perubahan terkait dengan undang-undang tersebut, yaitu dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Nah, dengan adanya undang-undang ini, undang-undang yayasan ini, masyarakat khususnya juga organ-organisasi bisa memahami sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di yayasan tersebut. Jadi intinya dengan adanya undang-undang ini malah memberikan harapan yang sangat besar untuk mengelola yayasan agar tidak terjerat oleh hukum. Itu Mas. Ya. Tapi terkait yayasan sendiri itu dia pengaturan undang-undangnya itu di undang-undang berapa Pak? Kalau pengaturan tentang definisi yayasan atau bagaimana? Atau terkait legal standingnya yayasan itu sendiri Pak? Legal standingnya tadi sudah kami sampaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 ya. Dan ada perubahan tahun 2000 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Itu legal standingnya dan itu sekarang menjadi payung hukum bagi yayasan. Gitu Pak. Ya. Terus terkait ini nih Pak, syarat pendirian yayasan itu sendiri bagaimana tuh Pak? Kalau syaratnya itu yang pertama ya, untuk mendirikan yayasan harus ada pendiri. Ya, harus ada pendiri. Satu orang nggak apa-apa Mas. Pendirinya satu orang nggak masalah itu, yang diamanahkan oleh undang-undang itu. Kemudian ada akte notaris, kemudian ada modal. Itu tiga itu Mas, syaratnya untuk mendirikan yayasan. Itu. Ya. Jadi ada akte notaris, modal sama. Ya. Jadi modal ini harus dipisahkan ya dari harta pribadi. Ya. Dari harta pribadi pendiri itu harus dipisahkan. Jadi kalau terjadi sesuatu ya nanti harta pribadi dari pendiri ini tidak masuk kalau ini digugat masuk ke dalam proses hukum misalnya ya, ada proses hukum, maka harta pribadi pendiri ini tidak boleh diikut sertakan untuk digugat gitu. Jadi ini memang terpisah sama dengan semacam PT itu. Cuman ini kan bedanya antara PT dengan yayasan ini kan, kalau yayasan kan memang untuk tujuannya yaitu untuk kemanusiaan, untuk sosial, dan untuk keagamaan biasanya semacam itu. Iya. Ya untuk Pak Heni Pak, ini saya mau tanya nih Pak, terkait sebenarnya yayasan tuh apakah bisa memiliki hak milik gitu Pak? Oh iya. Jadi yayasan itu badan hukum ya, jadi itu badan hukum dan yayasan itu bisa memiliki hak milik ya,
Dan yayasan itu bisa memperoleh hak itu, hak milik itu bisa karena hibah, ya dihibah orang lain hibah hartanya. Kemudian bisa juga karena wakaf, bisa juga oleh peralihan yang lain. Peralihan yang lain itu ya jual beli ya. Karena di pasal 26 itu ya disebutkan itu. Nah kemudian hak milik itu bisa benda bergerak, bisa benda tidak bergerak ya. Jadi teori hukum kita kan ada dua itu ya. Harta benda bergerak ya seperti mobil itu bergerak. Kemudian kalau tidak bergerak itu kan tanah ya, tanah. Maka kita sering melihat itu yayasan-yayasan punya tanah ya. Dan yayasan itu kan tadi sudah dikatakan nirlaba ya, itu bergerak di bidang rata-rata ya, itu pendidikan, sosial, keagamaan. Jadi bisa juga sekolah itu gedung tanahnya milik yayasan, itu bisa sering terjadi seperti itu. Bisa juga bidang sosial ya, sosial keagamaan ya, itu juga bisa dapat wakaf dan sebagainya ya. Jadi bisa wujudnya nanti di dalam bergerak bidang keagamaan itu juga bisa. Nah, jadi saya kira itu ya. Iya Pak. Oh ini ada lagi nih Pak pertanyaan buat Pak Heni. Sebenarnya apakah kalau pengurus yayasan meninggal, ahli warisnya dapat mewarisi harta kekayaan dari yayasan tersebut gitu? Oh ya. Jadi begini, tadi disebutkan dari awal bahwa yayasan itu punya kekayaan yang dipisahkan pada kekayaan pribadinya. Ya, jadi kalau mendirikan yayasan kan awal punya harta, misalnya punya uang berapa juta ya awal pendirian. Kemudian di perjalanan itu bisa diberi hibah atau diberi wakaf tanah orang lain ya, atau organisasi yang lain. Nah itu menjadi kekayaan yayasan. Dan kekayaan yayasan itu beda dengan PT. Sama badan hukum. Kalau PT itu ahli warisnya tentu otomatis kalau nanti orang tuanya meninggal, di PT itu dia sebagai pemegang saham, ya sahamnya itu yang berhak warisi adalah ahli waris ya. Kalau PT ya. Kalau yayasan itu tidak apabila salah satu pengurus ketuanya meninggal, itu tidak otomatis terus kemudian ahli warisnya mendapatkan kekayaan itu ya dari yang dimiliki yayasan ya, tidak seperti itu. Nah karena yayasan itu kalau ada yang meninggal ya rapat lagi para pendiri dari yayasan itu, kemudian menunjuk pengurus baru ya, dan kepengurusannya kalau di yayasan kan periodik ya, mungkin 3-5 tahun dan sebagainya kan. Jadi kalau meninggal tidak ada masalah, tidak harus otomatis diganti oleh ahli waris. Nah yang sekarang yang salah itu, yang sering terjadi kesalahan di masyarakat, seolah-olah bahwa harta kekayaan yayasan itu diwariskan. Yang kedua, kesalahan yang kedua, seolah-olah ketika orang tuanya jadi pengurus yayasan, otomatis
anaknya itu sebagai pengganti. Nah, kalau toh ada seperti itu ya hanya soal moral aja, tapi di aturan yayasan itu kan tidak disebutkan bahwa itu harus ahli warisnya. Ya tergantung rapat di yayasan itu, mau diganti orang lain boleh, mau anaknya ya boleh. Nah, jadi seperti itu ya yang saya amati selama ini itu. Ya. Berarti perbedaan sama PT itu, kalau PT dia ahli warisnya bisa langsung mendapatkan perusahaan tersebut, tapi kalau di yayasan itu memang harus ada rapat dulu antar pengurus gitu ya Pak? Ya, selain rapat pengurus, tidak otomatis bahwa harta yayasan itu menjadi harta warisan. Nah, tapi kalau PT itu harta dari PT itu kalau salah satu meninggal dunia pemegang saham, nah itu otomatis ahli warisnya sebagai pengganti pemegang saham. Nah otomatis itu, dan tidak bisa dipindah-pindahkan sahamnya itu tanpa sepersetujuan daripada ahli waris. Nah itu bedanya dengan yayasan, ya itu ya. Akhirnya saya juga jadi tahu itu ada perbedaan antara yayasan dan PT itu. Nah, untuk Pak Fauzi ini ada beberapa pertanyaan nih dari di akun Instagram nih Pak. Ini ada yang nanyain terkait ada berapa organ di dalam yayasan dan bagaimana tugas dari masing-masing organ tersebut gitu Pak. Ya, jadi di dalam yayasan itu ada organ namanya ya. Organ itu ada pembina, ada pengawas, juga ada pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. KSB ya. Nah di sini kalau tugas dari pembina itu salah satunya ya, yaitu mengangkat pengawas, mengangkat pengurus, itu adalah pembina berdasarkan rapat ya, rapat pembina namanya di situ. Nah kalau kalau pengawas adalah salah satu tugasnya itu mengawasi jalannya yayasan setiap harinya ya. Setiap hari itu kan ada namanya pengurus harian itu, yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris. Itu juga bisa ditambah dengan bagian masing-masing nantinya, tergantung dari pihak yayasannya itu. Nah itu tugas dari pengawas itu yang ngawasi jalannya pengurusan yayasan itu. Nah kalau pengurus sendiri itu adalah yang menjalankan yayasan setiap harinya secara administratif di situ. Jadi pengurus itu yang mengurus yayasan itu, yang mengurus yayasan setiap harinya, termasuk membuat dia juga mempunyai kewenangan di dalam maupun di luar pengadilan apabila terjadi sengketa di sana. Ya. Kalau gitu berarti kalau ada kerugian di dalam yayasan tersebut, siapa yang bertanggung jawab Pak? Ya kita lihat dulu ya di dalam kepengurusan itu. Kalau itu dilakukan oleh pengurus dan tidak taat terkait dengan anggaran dasarnya, maka pengurus ini nanti yang bertanggung jawab penuh, termasuk anggota-anggotanya. Nah, kalau di dalam kerugian yayasan yang dilakukan oleh pengurus itu akibat perbuatan pengurus karena ketidakhati-hatian di dalam mengurus yayasan, itu pengurus beserta yang saya sebutkan beserta anggotanya, termasuk tadi ada sekretaris, bendahara, itu bisa dituntut untuk mengembalikan kerugian itu, termasuk harta pribadinya apabila tidak mencukupin
tidak mencukupin harta yang diberikan, kerugian tadi, kerugian yang diberikan kepada yayasan tidak mencukupi, maka harta pribadinya juga harus ikut di situ. Di situ ya. Ya, harus yang intinya itu membayar lunas lah atas kerugian itu. Oh iya. Ya, artinya tuntutan sebagai pengurus ini sangat riskan sekali. Jadi memang harus paham betul terkait dengan undang-undang itu. Jadi dengan adanya undang-undang nomor 16 ini, pengurus ya semuanya organ itu harus paham lah itu, harus memahami undang-undang itu. Karena kalau tidak pasti terjadi kesalahan di dalam mengurus yayasan itu. Seperti yang disampaikan Pak Heni tadi, ya semuanya seakan-akan milik pribadinya gitu. Gitu. Tapi kalau di yayasan ini apakah bisa terjadi pemecatan atau kalau di perusahaan kan itu ada pemecatan ataupun PHK gitu. Kalau di kepengurusan yayasan sendiri itu bagaimana Pak? Apakah ada hal tersebut gitu? Bisa terjadi. Jadi pengurus yayasan itu bisa dipecat. Bisa dipecat oleh berdasarkan rapat pembina ya, pembina. Nah, tentunya di dalam melakukan pemecatan itu harus didasarkan atas kesalahan yang dilakukan oleh pengurus itu. Nah, tanpa adanya bukti-bukti itu, tanpa adanya kelalaian, tanpa adanya ketidakbenaran di dalam melaksanakan tugasnya, pembina juga tidak bisa memecat itu. Jadi harus ada bukti-bukti otentik juga gitu. Tidak serta-merta harus dipecat. Ya gitu. Tapi untuk Pak Fauzi ataupun Pak Heni terkait yayasan ini pernah nanganin kasus yang masuk ke yayasan gitu ataupun yayasannya ada problem sama warga gitu terkait yayasan, ataupun dari pegawai yayasan ini itu ada masalah gitu akhirnya ngebawa nama-nama yayasan ini gitu, pernah nggak sih Pak gitu? Oh iya, jadi saya yayasan ini pernah menangani kasus begini. Salah satu anggotanya, malah sebagian besar ini dari pengurus itu meninggal dunia. Kemudian juga dari pembina ya, pendiri dan pembina ya Pak Moi ya. Iya. Nah, itu juga ada yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian mereka masih berpaham kalau ada pengurus yang meninggal dunia itu terus harus menemui ahli warisnya. Padahal ahli warisnya ada dari Jakarta, di mana-mana dan sebagainya. Kemudian tidak ketemu-temu. Padahal di dalam undang-undang yayasan bahwa pengurus itu ya berdasarkan tunjukan dari pembina atau pendiri ya, dan itu pun bisa sewaktu-waktu rapat muncul orang lain tidak masalah kan gitu. Jadi tidak harus misalnya pengurus yayasan kalau meninggal diganti anaknya gitu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kan seperti itu. Saya sering ini kasus seperti itu. Jadi betapa susahnya sekarang ini menjelaskan bahwa yayasan tidak ada hubungan dengan ahli waris. Apabila meninggal ya bisa saja diganti orang lain sebagai pengurus ya, pengurus yayasan ya. Itu bisa, nggak usah harus anaknya. Nah, yang sering terjadi itu seperti itu, banyak yang tidak paham, akhirnya yayasannya ya menjadi seolah-olah menjadi sengketa di internal, ya seolah-olah internal sudah dimusyawarahkan ya tidak bisa. Kadang-kadang ada beban psikologis dari
dulu yang mendirikan, misalnya mendirikan itu 5 orang, ya toh? Kemudian ada 1 orang meninggal dunia atau 2 orang meninggal dunia, tinggal 2 orang, ya tinggal 2 orang, ada 5 dulunya kan. Iya. Nah terus ada seolah-olah beban psikologis, wah ini yang 3 itu ahli warisnya harus dikumpulkan dulu untuk apa? Untuk bicarakan kelangsungan dari yayasan, ya, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau 2 orang itu sudah berinisiatif ada pertemuan, menurut saya ya, kemudian nunjuk lagi itu orang lain sebagai pendiri, nah tinggal 2 pembaruan akte yayasan. Nah, yang terjadi kan macetnya di situ. Iya, macetnya di situ ya. Terus berarti sebenarnya jika yayasan punya tanah wakaf itu bisa digugat apa nggak tuh? Oh ya, jadi sebetulnya yayasan nanti Pak Wagi nampai ya, yayasan itu kan badan hukum. Nah, badan hukum itu kan bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, kalau satu badan hukum melakukan perbuatan hukum ya bisa juga digugat atas perbuatan hukumnya itu ya. Ya tidak hanya wakaf ya, tapi nanti wakaf saya beri contoh. Di luar wakaf saja, kalau yayasan itu pinjam uang untuk mengembangkan pendidikan misalnya ya di bank ya. Nah kemudian tidak bayar ya itu nanti ya digugat oleh banknya, uang prestasi ya, uang prestasi. Jadi nanti ya yang dipakai undang-undang perbankan dan undang-undang yayasan. Jadi 2 selaku yayasan badan hukum tentu akan diwakili oleh pengurusnya kan. Pengurus tadi sudah dikatakan bahwa ini kan bisa melakukan perbuatan baik di luar pengadilan maupun di dalam kan. Nah ketika hutang tidak bayar ya digugat ya oleh bank. Nah dikatakan bank prestasi. Ya di Jogja pernah terjadi itu ya, di Jogja pernah. Nah itu soal hubungannya dengan hutang piutang ya. Nah sekarang kalau soal wakaf ya, wakaf itu kan yayasan diberi tanah oleh orang lain. Ya, wakaf itu artinya berhenti dan diminta untuk mengelola ya. Untuk mengelola, misalnya ini di ikrar wakaf itu diperuntukkan untuk tempat ibadah, ini misalnya contohnya ya. Nah, tapi ternyata oleh yayasan tidak dikelola untuk tempat ibadah, tapi malah untuk membuat ruko atau untuk di kapling-kapling yang tidak untuk ibadah, itu bisa digugat atas pengelolaan ya, bahwa nadir. Nah jadi di situ yayasan selaku nadir. Di dalam wakaf itu kan ada wakif itu adalah orang yang memberi, kemudian yang diberi yang suruh mengelola itu nadir. Nah kalau tidak sesuai itu bisa digugat lagi oleh wakifnya sendiri. Nah kalau wakifnya sudah meninggal ya, ahli warisnya, ini tidak sesuai peruntukan. Dulu ikrar wakafnya untuk tempat ibadah, ini malah untuk disewakan untuk ruko atau apa dan sebagainya. Itu kalau keberatan ya bisa gugat. Nah persoalan menang atau tidaknya yang gugat itu lain soal, tapi boleh di luar gugat, dan gugatannya itu di pengadilan agama. Jadi kalau wakaf itu gugatnya pembatalan wakaf atau pengelolaan wakaf yang tidak sesuai itu di pengadilan agama. Tapi kalau yayasan itu mendapatkan hibah, nah nanti pembatalan hibahnya bukan di
di apa kalau yayasan umum ya itu ya di pengadilan negeri ya, pengadilan negeri. Kalau ya hibah itu pengadilan negeri. Kalau yayasannya itu bukan bukan agama Islam, kemudian yang memberi hibah juga bukan orang Islam, ya yayasan umum ya itu sengketanya di pengadilan negeri. Jadi itu yang disebut namanya kompetensi absolut ya, kompetensi absolut. Jadi seperti itu. Jadi tidak setiap yayasan itu kalau sengketa di pengadilan agama, dan juga tidak setiap kasus di pengadilan negeri ya, tergantung materi kasusnya di mana kan itu ya. Ya. Dari Pak Fusi mau ada tambahan? Jadi untuk kasus-kasus yayasan ini sebenarnya kan banyak sekali. Iya. Termasuk yang pernah saya diskusikan dengan teman itu, ada sebuah yayasan dipinjemin tanah sama seseorang itu. Kemudian ahli warisnya minta kepada yayasan untuk mengembalikan, namun yayasan kan tidak mau. Artinya mungkin di dalam pengelolaan yayasan itu sudah berganti pengurus lah itu, sehingga sejarah dari peminjaman tanah itu pengurus yang baru tidak mengerti, tidak paham. Nah ini makanya di dalam kepengurusan yayasan ini, kepemimpinan itu harus tetap ada komunikasi dengan pemimpin yang baru. Ya, artinya penyerahan tugas-tugas selanjutnya itu PR-PR yang lama itu harus diberitahukan kepada pengurus yang baru. Gitu. Nah kemungkinan pengurus baru ini tidak paham itu, tidak tahu lah kalau tanah itu hasil minor. Akhirnya yayasan itu juga digugat. Gitu. Nah itu, jadi intinya yayasan itu bisa digugat lah, intinya di situ. Itu Mas. Jadi memang dulu ada yang berdiskusi dengan kami ya, kemudian dilakukan gugatan itu. Berarti memang antara pengurus yang sebelumnya dengan pengurus yang baru memang harus ada sinkronisasi koordinasi ya Pak, biar tidak timbul permasalahan baru gitu. Betul Mas, betul sekali. Jadi jangan tiba-tiba ketika dia tidak menjadi pengurus, seorang tidak menjadi pengurus lagi, kemudian data-data lama itu tidak diserahkan. Ya tidak diserahkan, akhirnya kan dia tidak tahu apakah kekayaan yayasan itu kan harus dicatat, kekayaan yayasan harus dicatat. Kemudian apakah misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak ini, apakah tanah yang buat sekolah itu hasil minjem, apakah hasil beli atau panti asuhan itu, tanah pinjam atau tanah hibah, itu juga harus jelas gitu. Nah makanya ketika orang itu mau menghibahkan, mau mewakafkan kepada yayasan, ya harus jelas gitu, jelas pemberi hibahnya, jelas penerima hibahnya. Begitu juga dengan wakaf gitu. Nah yang diwakafkan itu tanahnya siapa gitu, jangan sampai tanah orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin tanah itu berdasarkan nama yang ada di sertifikat itu. Jadi yang ada di sertifikat itu yang menghibahkan gitu, atau yang mewakafkan. Jangan sampai anak-anaknya atau tetangganya lah atau saudaranya, jangan. Kalau bisa yang atas nama itu yang ada di sertifikat. Kalau tidak ada, kalau belum bersertifikat, ya harus turun waris dulu. Kalau meninggal ya, kalau meninggal. Tapi kalau belum meninggal, harus ada proses
balik nama dulu atas nama pribadinya, baru diwakafkan atau dihibahkan. Itu Mas. Saya juga pernah sempat browsing terkait undang-undang yayasan nih Pak. Itu kan kalau nggak salah itu diundangkan itu 2001 ya Pak? 2001 ya Mas. Ya, tapi kalau sebelumnya itu ada nggak regulasi yang mengatur tentang yayasan itu sendiri Pak? Tidak ada Mas, tidak ada. Makanya undang-undang ini kan baru 2001 ya. Makanya saya bilang tadi ini harapannya cukup bagus untuk mengelola yayasan. Ini sudah ada acuannya ini. Kalau dulu kan memang nggak ada. Dasarnya hanya doktrin, ada jurisprudensi di situ. Ya. Hanya kebiasaan saja gitu loh Mas. Hanya kebiasaan saja. Dulu tidak ada payung hukumnya. Kalau sekarang sudah ada payung hukumnya yang jelas gitu loh. Aturannya juga jelas di situ. Di mana yayasan itu kan suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan terpisah dari pendirinya itu, dan tujuannya itu jelas Mas, untuk sosial, untuk keagamaan, dan untuk kemanusiaan. Tujuannya cuma itu sebenarnya kalau kita melihat dari definisi dari yayasan termasuk yang ada di undang-undang itu. Gitu ya. Ya baik, ini karena udah mulai di penghujung acara, mungkin saya pengen menanyakan closing statement dari para pemateri di hari ini terkait saran nih buat para pemilik yayasan di luar sana gitu, biar bisa mengelola yayasannya dengan baik gitu Pak. Ini dari Pak Hendy. Ya, yang pertama yayasan itu jangan sampai berhenti ya kepengurusannya gara-gara pengurusnya itu meninggal dunia. Akhirnya yayasannya macet. Ya, dan tidak selesai gara-gara pemahaman bahwa pengurus kalau meninggal dunia kemudian digantikan ahli warisnya. Ya, itu pertama. Yang kedua, nah ini yang sering terjadi di masyarakat tentang pembubaran yayasan. Kalau yayasan itu bubar, dalam pengertian bubar itu baik pendirinya sudah capek atau sudah malah rugi terus dan sebagainya. Nah itu banyak masyarakat tidak tahu bagaimana selanjutnya yayasan itu bubar itu yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh bahwa kalau yayasan bubar, misalnya yayasan pendidikan, ya itu kemudian dibagi-bagi kepada pengurus yang masih ada, ya ada kursi dibagi, terus dibagi, ya itu tidak boleh. Nah, ya kalau sosial keagamaan ya juga tidak boleh dibagi-bagi. Kalau bubar itu harus seluruh kekayaannya itu diserahkan kepada yayasan lain yang sejenis. Nah ini yang banyak yang tidak diketahui. Maksudnya gini, kalau ini pendidikan, misalnya yayasan mempunyai amal usaha pendidikan, punya kekayaan yang wujudnya seperangkat alat-alat untuk pendidikan dan sebagainya, ya diberikan kepada yayasan lain yang bergerak di pendidikan. Nah kemudian juga di keagamaan, ketika yayasan bubar, ya diberikan kepada yayasan yang ada. Misalnya masjid ya, masjid ini yayasannya sudah bubar ya diserahkan pada yayasan baru untuk mengelola, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh itu dibagi-bagi oleh pengurus, pengawas maupun juga pendiri atau pembina, itu tidak boleh. Mereka itu mendapatkan barang dari hasil adanya yayasan bubar. Nah itu yang tadi saya katakan, masyarakat banyak yang salah paham PT sama yayasan, akhirnya mengira ini kayak PT ya. Kalau PT memang betul bubar ya seluruh ahli warisnya memang mendapatkan sesuatu ya dong. Nah itu memang betul aturannya di PT begitu. Nah itu. Kalau yayasan kan undang-undangnya khusus, ya khusus itu dalam pasal pembubaran tidak boleh. Nah itu dibagi-bagi.
Itu ya. Iya, Mas ya. Kalau dari Pak Fauzi gimana closing statement untuk memiliki yayasan di luar sana gitu? Ya kalau saya menyampaikan agar para organ ya, pendiri, pengawas dan pengurus itu di dalam mendirikan yayasan dan di dalam mengelola yayasan harus paham terkait dengan undang-undang itu, Mas. Harus paham itu. Kalau tidak akan terjadi persoalan-persoalan hukum yang akan merugikan yayasan nantinya. Karena ketidakpahaman terkait dengan aturan-aturan yang sudah berlaku itu. Nah, jadi harapan kami bagi organ yayasan harus paham betul terkait dengan undang-undang. Terima kasih, Mas. Ini terima kasih buat Pak Fauzi, Pak Henny juga udah berkenan nih untuk sharing ilmu-ilmunya yang dipunya dan pengalaman yang udah pernah dijalanin gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang udah nonton live ini, terima kasih banyak. Dan yang tidak sempat nonton di live IG, teman-teman bisa bisa lihat video ini di akun YouTube IT DPC Pradi Wonosari. Nah, selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya buat teman-teman semuanya yang nonton video ini di YouTube gitu. Ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih. Maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.